Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Tajudin pada hari ini, hari apa? Hari Selasa ya, di bulan November kita bisa melaksanakan pembelajaran bertatap muka untuk membahas mata pelajaran IPAS berkenaan dengan apa hari ini? Peredaran bumi dan bagaimana kelas 4 hadir semuanya? Hadir semuanya? Hadir. Kelas 5 hadir semuanya? Ulang lagi. Kelas 4 hadir semuanya? Hadir. Kelas 5? Baik. Hari ini Bapak sengaja kelas 4 dan kelas 5 itu disatukan untuk belajar bersama-sama ya, yaitu pembelajaran berkenaan dengan peredaran bumi dan tata surya serta siklus air. Baik. Sebelum kepada pembelajaran, teman kalian siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Sudah sarapan? Baik, kita akan membahas berkenaan dengan peredaran bumi dan matahari, peredaran bumi dan tata surya serta siklus air. Bumi itu apa? Siapa yang tahu bumi? Bumi? Iya, tempat tinggal kita, ya. Tempat tinggal kita boleh. Kalau siklus air, siapa yang tahu? Siapa yang tahu siklus air? Tahu air nggak? Apa air itu? Iya, yang sering kita minum setiap hari. Baik, kita akan belajar berkenaan dengan peredaran bumi dan bulan serta siklus air. Ini alokasinya, waktunya 2 kali 35 menit. Ya, untuk kelas 4, coba perhatikan. Standar kompetensinya memahami hubungan antara benda-benda langit termasuk bumi, bulan, dan matahari. Kalau untuk kelas 5 memahami siklus air, ya, dan apa? Peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi. Baik, ya. Indikatornya ini coba kalian perhatikan. Nah, tujuan pembelajarannya ini untuk siswa kelas 4. Coba dengarkan ya, siswa kelas 4. Dapat menjelaskan proses peredaran bumi dan bulan dengan benar ya. Jadi bumi dan bulan itu mengelilingi matahari. Kalau kita melihatnya terkadang matahari di sebelah apa itu barat ya, dan terbenam di sebelah timur. Padahal yang mengelilingi bumi itu adalah matahari. Ya, matahari yang diam, yang bergerak itu adalah bumi dan bulan. Ya, sama ya. Yang lainnya juga bergerak, tapi yang diam itu adalah matahari. Ya. Kemudian yang kedua, siswa kelas 5 dapat menjelaskan proses siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siklus air itu dimulai dari apa? Kalau yang dari atas, dari langit turun ke bawah itu namanya apa? Hujan. Awas ya, siklus air itu dari bawah, ya, diserap oleh matahari, ya, sehingga mengembun ke awan. Setelah dari awan, dikucurkan dari ke atas, ya, dikebawahkan lagi. Nanti kita akan bahas. Jadi siklus air itu dari bawah ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, terus itu namanya siklus air. Ya. Baik, yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi efek peredaran bumi dan bulan serta proses siklus air. Kita lanjutkan saja ya. Nih, mari berdiskusi. Apa yang kalian ketahui tentang tata surya dan bagaimana pergerakan benda langit dalam dapat mempengaruhi kehidupan bumi? Awas, satu kali lagi. Matahari itu diam dan planet-planet yang lain, planet
yang ada di angkasa itu apa saja? Satu, bumi. Yang kedua, bulan. Tiga, Merkurius. Apalagi? Mars. Apalagi? Pluto. Itu semuanya mengelilingi matahari. Ya, gitu. Jadi itulah yang dinamakan pergerakan benda langit yang dapat mempengaruhi kehidupan di bumi. Baik. Ini tujuan pembelajarannya tadi sudah disebutkan. Tujuan pembelajaran daripada siklus air, kalau ini untuk peredaran bumi dan bulan, ini adalah untuk siklus air ya. Ini gambar apa ini? Gunung, sungai dan laut ya. Pernahkah kalian perhatikan bahwa cuaca di sekitar kita bisa berubah-ubah? Semalam kita apa? Ada apa? Hujan. Kalau sekarang? Nah, bukan panas tapi sejuk. Karena pagi-pagi itu matahari sedang sejuk. Kadang pagi hari cerah tapi siangnya harinya tiba-tiba hujan. Nah, hari ini kita belajar tentang perubahan cuaca. Apa itu cuaca? Siapa yang membaca? Cuaca adalah barang-barang kondisi udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya apa? Saat kita berada di sekolah terjadi hujan kemarin, ya. Tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan. Sorenya berhujan, malamnya kadang-kadang hujan, kadang-kadang itulah yang dinamakan perubahan cuaca. Nah, sekarang sistem tata surya, ya. Ini untuk kelas 4. Tata surya itu apa? Adalah sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda langit yang mengelilinginya. Komponen utama tata surya: matahari, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteoroid. Ya. Nah, sekarang jenis-jenis cuaca apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau cerah itu matahari berwarna apa? Kuning. Bagus. Kalau berawan? Matahari tertutup awan sedikit. Kalau mendung, matahari tertutup semuanya oleh awan. Kalau hujan, tidak ada matahari, yang ada hujan turun. Yang terakhir badai. Kalau badai itu disertai dengan petir. Ini ya, ini tandanya. Ngerti ya? Ya, baik, kita teruskan. Sistem tata surya. Nih, di dalam tata surya itu ada apa saja? 1, Merkurius. Yang kedua, Venus. 2, 3, Bumi. 4, Jupiter, Neptunus, dan ini planet dalam. Planet dalam itu ada apa saja? 1, 2, 3. Nah, itu planet dalam yang mempengaruhi cuaca. Ini planet luarnya apa? Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Ya. Jadi inilah kalian bisa bedakan ya, kalau bumi itu berwarna apa? Biru. Kenapa biru? Karena banyak air, betul ya. Jadi ini berwarna biru karena di dalam bumi kita itu luasnya lebih banyak air daripada daratan. Ya. Terus lanjutkan. Apa itu siklus air? Hujan merupakan bagian daripada siklus air, dari atas ke bawah. Siklus. Ya, siklus itu pindah. Ya. Apa itu siklus air? Siklus air adalah ya, proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Siklus ini melibatkan apa? Beberapa tahapan seperti koleksi, pengumpulan, ini sudah ya, pengumpulan air, evaporasi, penguapan, kondensasi, pembentukan awan, dan presipitasi, turunnya air. Ini sudah kita ajarkan. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya pergerakan bumi.
Ada siang, ada malam. Ya. Coba Bapak mau tanya, kalau menurut kalian siang itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itulah yang dinamakan siang. Kalau malam? Dari jam 6 sore sampai jam 4. Boleh jam 6 sore, jam 6 pagi boleh. Ya. Penting belum ada matahari, itu dinamakan malam. Kalau ada matahari berarti itu sudah dikategorikan siang. Ya. Baik, siang dan malam perpindahan bumi pada porosnya selama 24 jam menyebabkan terjadinya siang dan malam. Yang kedua, pergantian tahun. Pergerakan bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, ya, menyebabkan perubahan musim, pergantian musim. Yang selanjutnya, perbedaan kemiringan suhu bumi juga mempengaruhi variasi musim di berbagai belahan dunia. Tuh ya. Dan yang selanjutnya ini siklus air. Siapa yang mau baca? Ayo. Yang pertama apa? Yang pertama apa dulu? Ya, boleh. Koleksi itu apa? Koleksi itu apa? Ayo. Berkumpulnya air hujan, deras, waduk dan sungai. Kemudian naik ke atas. Ke apa? Ke evaporasi. Evaporasi itu apa? Penguapan air karena matahari. Kemudian kondensasi. Uap air menjadi titik-titik air. Ya. Nah ini dari awan ini, kondensasi ini ke presipitasi, turunnya hujan sehingga menyebabkan hujan. Jadi yang pertama itu koleksi, yang kedua evaporasi, yang ketiga kondensasi, dan yang terakhir presipitasi. Terus lagi seperti itu. Nah ini yang dinamakan siklus air. Ya. Selanjutnya, pengaruh benda langit lainnya. Ini ada fase bulan. Siapa yang membaca? Fase bulan adalah ya, perubahan bentuk bulan yang terlihat dari surya dipengaruhi oleh posisi bulan saat berputar mengelilingi bumi. Ya, itulah yang dinamakan fase bulan. Yang selanjutnya ini ya, bulan. Ya, jadi bulan itu muter karena koleksi. Nah, yang tadi koleksi itu apa? Ya, membuang air. Proses di mana air yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau dan waduk serta sungai. Selanjutnya, pengaruh benda langit lainnya ada gerhana bulan. Ya, ini gerhana bulan total ini. Coba perhatikan nih. Nah, total kenapa dinamakan total? Karena matahari tertutup semuanya oleh bulan. Ini bulan, yang hitam ini matahari yang ada putihnya. Ya, jadi gerhana total, maka bulan semuanya menutupi matahari. Kalau ini apa? Gerhana bulan sebagian, setengahnya. Jadi ini sebagian, ini mataharinya sebagian, yang ini bulan. Ya, gerhana bulan. Bulan dan matahari berada di posisi berseberangan dengan bumi di tengah. Nah, gitu ya. Selanjutnya, tadi koleksi. Kalau ini sekarang evaporasi. Apa evaporasi? Ya, penguapan air apa? Proses di mana? Iya. Uap air ini kemudian bergerak ke mana? Bergerak ke mana? Ke atas apa? Menuju atmosfer. Air itu awalnya dari bawah, bergerak karena naon mencemari Sunda disedot ke matahari sehingga sok aya dengan siga naon tihana dengan tina taneuh
kasebelah ke matahari siga naik uap dengan kebuang non siga hasil dengan kalau nah itu sebetulnya itu air ya naik ke atas itulah yang dinamakan uap air yang menuju ke atmosfer disimpan oleh atmosfer kalau banyak nanti terkena panas lagi dioyakkan ke panas sehingga menyebabkan hujan kan terus yang selanjutnya pengaruh benda langit lainnya ada gerhana matahari terjadi karena bulan hadir di tengah-tengah antara matahari dan bumi sehingga bayangan bulanlah yang terlihat di bumi. Nah ini ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari cincin. Kenapa dinamakan cincin? Karena ini cincin dia mulutnya ya. Selanjutnya ini kalau tadi koleksi kondensasi tadi itu evaporasi dan yang selanjutnya adalah kondensasi. Apa kondensasi? Ya pembentukan awan. Kenapa dinamakan pembentukan awan? Karena proses di mana uap air yang naik ke atmosfer mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik air. Titik-titik air ini akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Nih awannya jadi ini titik-titik airnya ya mencurang aman disedot kalur sehingga membentuk awan. Ini perubahan iklim di bumi. Apa yang mempengaruhi perubahan iklim bumi? Satu apa? Satu kenaikan suhu global. Yang kedua, peningkatan permukaan laut akibat apa? Pencairan es. Dan proses alami perubahan iklim disebabkan oleh apa saja? Satu, pergerakan bumi. Yang kedua, aktivitas matahari. Yang ketiga, aktivitas vulkanik. Tadi kondensasi, koleksi, evaporasi, dan yang selanjutnya adalah presipitasi. Apa presipitasi? Turunnya hujan. Nah, kalau ada turun hujan, oh iya ini yang dinamakan presipitasi. Apa presipitasi hujan? Apa? Proses di mana kita baca bareng-bareng. Proses titik-titik air semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan dan meresap ke dalam tanah. Itulah yang dinamakan apa? Presipitasi. Manfaat siklus air. Yang pertama untuk apa? Menjaga ketersediaan air di bumi. Yang kedua, mengisi sumber air tanah. Yang ketiga, menjaga ekosistem. Nah, ini ada kosakata ya. Kalian nanti catat ya. Siklus itu apa? Kondensasi itu apa? Awan itu apa? Hujan itu apa? Silakan dibuka bukunya ya. Nah, ini kesimpulan yang terakhir. Tata surya merupakan sistem yang kompleks, dinamis dengan interaksi antar benda langit yang mempengaruhi kehidupan di bumi, mulai dari perubahan cuaca harian hingga iklim global. Nah, ya, silakan sekarang mari kita berlatih, ya. Baik, ini silakan ini ditulis di buku kalian. Ini refleksi saja. Nanti kalian coba ini apa yang menyebabkan pergantian siang dan malam. Ini coba kalian tulis ya. Ini contoh soal evaluasi untuk kelas 4. Ini yang bawahnya contoh soal atau soal yang harus kalian jawab di kelas 5. Silakan 1 sampai dengan 5, 1 sampai dengan 5 untuk kelas 4 dan kelas 5. Silakan tulis saja.
Silakan. Nah, ini. Silakan. 1 sampai dengan 5 langsung saja ditulis ya. Kalian coba sebelum kepada ini ada yang ditanyakan nggak? Mengerti semuanya? Berarti cuma yang belum mengerti acungkan tangan. Tidak ada. Berarti mengerti semuanya ya? Silakan dicoba. Ya, ditulis semuanya. Ya, tulis. Sudah semuanya ya? Sudah semuanya? Sudah semuanya sudah? Coba acungkan yang sudah. Acungkan semuanya yang sudah? Iya. Resa sudah belum? Sudah? Cung yang sudah? Ya, semuanya sudah ya. Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran ini. Tapi sebelum mengakhiri, kumpulkan dulu bukunya. Ayo Sipa bantu, diambil bukunya, kumpulkan. Nanti Bapak akan kasih penilaian untuk semuanya. Ya. Alia bantu, ya. Ya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih ya karena kalian telah menulis. Nanti Bapak akan kasih penilaian setelah dikumpulkan ya. Ya, simpan di sana. Udah? Sudah semuanya ya? Ya, bagus ya. Ini hampir semuanya mengisi sesuai dengan yang Bapak jelaskan. Ya. Dari semuanya kelas 5 itu 18 orang dan kelas 4 adalah 15 orang. 75% menjawab dengan benar, baik dari kelas 4 sampai dengan kelas 5. Baik, yang terakhir kita akan permainan ya sebelum menutup. Seperti biasa, ini bilang konsentrasi ya. Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik ya. Hai dari sini. Hai, cuma ini belajar. Tidak percaya. Diulang.
di bawah 75. Siapa yang nilainya 75? Tidak ada. Ya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih untuk kelas 4 dan terima kasih untuk kelas 5 yang telah hadir pada hari ini. Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat dan bisa menjaga kesehatan dan kesemangatan untuk belajar di kemudian hari atau besok harinya. Sekian, billahi bismillah, wassalamualaikum khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.